Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di mushola yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadirkan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Aflanela sebagai pembawa acara santapan rohani Ramadan di malam kelima ini. Adapun Ustaz yang membawa tausiah pada malam hari ini adalah Ustaz Haji Syafrial SAG dengan tema pentingnya adab. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya Muhammad. Allah Ta'ala berquran al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, beserta anak-anak kami, jemaah tabligh rahimakumullah yang kami hormati. Pertama dan pertama sekali, mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai malam hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dapat kita melaksanakan ibadah mulai dari yang diwajibkan, insya Allah diikuti pula dengan ibadah yang disunahkan. Seterusnya salawat beriringan salam tak pula dan mengucapkan kepada Allah Subhanahu alam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak dan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah itu di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, yang mana ceramah kita pada malam hari ini berawal dari firman Allah
surah Al-Hasyr ayat 18. Di mana dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, Allah memanggil, Allah mengingatkan, bersifatkan khusus. Di mana kita ketahui khususnya di situ Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, dalam ayat itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ditujukan kepada sesuatu, panggilan atau peringatannya bersifatkan khusus. Jadi khusus di situ surah Al-Hasyr ayat 18 ditujukan kepada orang yang beriman. Begitu sayangnya Allah kepada kita orang yang beriman, sedini mungkin Allah mengingatkan, sedini mungkin Allah memanggil. Yang diingatkan oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah pada kalimat itu yang pertama ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok, apa yang dipersiapkan untuk hari yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang dilakukan. Jadi apa kaitannya Bapak dan Ibu dengan adab? Adab bisa jadi dia disamakan dengan akhlak. Adab yang baik, adab yang tidak baik, atau adab yang kurang baik. Akhlak juga seperti itu, akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik, akhlak yang kurang baik. Jadi hal yang demikian itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebetulnya dalam persoalan adab, dalam persoalan akhlak ini, semuanya kita diingatkan oleh Allah. Itulah makanya kita mengawali tadi sebagai dasarnya adalah firman Allah surah Al-Hasyr ayat 18 itu, karena ada perintah Allah di dalamnya, hendaklah kita selaku orang yang beriman, masing-masing kita memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk hari yang akan datang, apa yang kita persiapkan untuk hari esok. Yang hari yang akan datang yang kita persiapkan, hari esok yang kita persiapkan, sudah jelas bagi kita Bapak dan Ibu. Firman Allah kita jadikan doa, yang doa itu disebut dengan doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat itu? Semenjak dari anak-anak sampai orang tua hafal. Dalam ayat dikatakan apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang intinya permohonan kita kepada Allah, minta kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya ini menjadi hamba yang bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, jauh dari azab api neraka. Jadi doa kita Bapak dan Ibu tiga. Yang pertama bahagia dunia, yang kedua bahagia akhirat, yang ketiga jauh dari azab api neraka. Yang ketiga-tiganya itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak terlepas dari persoalan yang namanya adab, tak terlepas dari persoalan akhlak.
yang dikatakan hal yang demikian adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan, baikkah perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku yang kita perbuat sehari-hari. Kalau orang tauhid mengatakan kullu syai'in muqtaradan bi fi'lihi. Akhlak itu dicerminkan dari perbuatan kita. Akhlak itu dicerminkan dari sikap kita. Jadi kalaulah kita tidak menyadari akan yang namanya persiapan kita bahwa Allah memerintahkan hendaklah masing-masing diri memperhatikan bagaimana persiapan kita untuk hari esok, bekal kita untuk hari yang akan datang, bagaimana sikap perbuatan kita, akhlak kita, adab kita, yang kesemuanya itu tercakup dalam persoalan hablum minallah wa hablum minannas. Orang yang akan bahagia di dunia kuncinya hablum minallah wa hablum minannas. Orang yang akan bahagia di akhirat juga kuncinya hablum minallah wa hablum minannas. Orang yang akan jauh dari azab api neraka juga kuncinya hablum minallah wa hablum minannas. Contohnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mencontohkan akhlak kita dulu, adab kita yang selama ini di musola kita setiap mau masuk Ramadan kita gotong royong membersihkan lingkungan musola, membersihkan lingkungan pekarangan tempat tinggal kita. Juga tidak terlepas dari persoalan dari majelis taklim ibu-ibu yang pengurus menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, besok hari Minggu kita gotong royong bersama karena tidak beberapa hari lagi Ramadan akan datang. Jadi kepada ibu-ibu majelis taklim kami mengharapkan untuk membawa nanti atau mengantarkan minuman. Kemudian jangan hanya minuman, juga berupa kue atau makanan. Ada itu pengumuman kita Pak? Ada? Berarti sama lah tempat kami. Ya Bu, ada kayak gitu pengumuman. Nah, kalau ada, bagaimana sikap kita, bagaimana adab kita, bagaimana akhlak kita yang mendengar sudah kelihatan bapak-bapak kita datang ke musola untuk memulai gotong royong, yang ibu-ibu yang pagi-paginya juga sudah mulai pulang bersiap-siap, mungkin mengantarkan kopi, mungkin mengantarkan teh panas. Kenapa? Karena sifatnya pagi-pagi. Tapi kalau sudah agak siang, mungkin datanglah sirup, mungkin datanglah teh es. Apa hubungannya dengan adab atau akhlak tadi Bapak dan Ibu? Kalau pagi-pagi teh es kita antar ke musola, kalau secara kesehatannya tidak bagus. Kenapa? Pagi-pagi itu yang bagusnya adalah yang agak-agak panas, itu berupa secara umum. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tapi kalaulah ada sebagian di antara kita, apalagi orang yang dekat dengan musola, dekat dengan tempat orang gotong royong, sudah jelas di lingkungan masjid, musola atau tempat kita orang gotong royong, tak pernah tuan rumah yang berdekatan dengan musola mengeluarkan air satu teko, kue satu potong, maka mereka digarisbawahi oleh orang lain. Mungkin kalau satu kali dimaklumi, dua kali dimaklumi, apalagi kalau orangnya kelihatan di rumah, tapi air tak pernah keluar, kue tak pernah diantar ke tempat gotong royong, pastilah bapak-bapak kita menggarisbawahi dengan warna abu-abu.
Sudahlah bapaknya dan ibu gotong royong mengantarkan air ke musola pun tak mau. Kalau persoalan sibuk, kami juga sibuk, kawan-kawan lain pun juga sibuk. Kalau sibuk bekerja berusaha silakan, tapi tolonglah diantar air minum, tolonglah dikeluarkan kue sekolah. Tapi ini tak ada sama sekali. Ini berhubungan dengan sikap Bapak dan Ibu, ini berhubungan dengan adab, berhubungan dengan akhlak. Kalaulah kita sudah mendapat garis kuning, garis abu-abu di masyarakat lingkungan, tebal kemungkinan Bapak dan Ibu kita akan terkucil dalam masyarakat. Yang hablum minan nas kita tidak begitu berjalan. Itu baru Bapak dan Ibu persoalan tidak mengantar air di saat kita mengadakan gotong royong, kita ada di rumah tidak mau ikut bekerja sama, baru persoalan sosial. Bagaimana nanti tentang persoalan tanggung jawab Bapak dan Ibu yang saya hormati. Apa persoalan dan tanggung jawab? Mungkin kalau bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhlak kita, adab kita, kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Yang habis tarawih, yang tadarus siapa sih? Anak-anak kita atau bapak-bapak? Anak-anak dan bapak-bapak. Ibu ada ikut tadarus baca Al-Quran dengan anak-anak kita? Tidak ada. Ada. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi yang kita garis bawahi yang tidak ada. Yang tidak ada ya Bapak dan Ibu. Yang tidak ada dalam artian apa? Dia menyuruh anaknya untuk ke musola karena diperintahkan oleh bapak ibu gurunya di sekolah mencatat mulai dari sholat 5 waktu, sholat sunat, tarawih dan witir, tadarus baca Al-Quran. Pada satu kali anaknya pulang, mungkin hauskah dia, atau mungkin ada bukaan yang lebih enak masih ditinggal tadi, dia agak terlambat ke musola. Di musola orang sudah mulai tadarus. Nah, apa kata bapak, apa kata ibu? Nah, kamu udah ke musola? Iya mah, sebentar lagi ini sedang menghabiskan yang tadi. Masih anak kita duduk juga lagi. Datang pula si ayah, nah kamu nak ke musola. Dari tadi mamamu bilang lagi kamu nak juga berangkat. Dengarlah tuh orang yang musola dah mulai tadarus. Tapi karena makanannya masih enak Bapak dan Ibu, masih juga anak kita makan. Keluarlah bahasa yang ketiga. Nah cepat sedikit, nanti tak mau ayah datangkan ibumu nanti. Berangkatlah si anak. Ini berhubungan dengan adab ya, berhubungan dengan akhlak kebiasaan ini Bapak dan Ibu ya. Kalau ibu menyuruh anaknya ke musola, tadarus, sholat sunat, tarawih dan witir, kita tidak mengamalkan di rumah, terutama yang namanya tadarus yang dicatat oleh anak-anak kita tergolong orang yang tidak beradab. Kita tergolong kepada orang yang tidak berakhlak. Kenapa? Kita menyuruh anak kita untuk berbuat baik, sementara kita tidak melakukan berbuat baik. Itu makanya tadi ditanya Bapak dan Ibu yang tadarus di sini anak-anak kita atau ada bapak-bapak atau ada ibu-ibu, semuanya ada alhamdulillah. Tapi kalau yang tidak ada, berhubungan dengan adab, berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan kebiasaan, kalau kita hanya pandai menyuruh untuk anak kita,
berarti kita tidak beradab. Ini introspeksi aja kan kita Bapak dan Ibu. Mungkin Ramadan ke Ramadan, tahun ke tahun kita seperti itu. Oh pada malam hari ini barulah kali ini Ustaz mengatakan orang tua tak beradab. Iya tak beradab. Kenapa? Kalau kita kembali kepada surah An-Nisa ayat 9. Jangan saya yang disalahkan Bapak dan Ibu. Pandailah anak kami nanti bilang Pak Ustaz, oh kami pandai menyuruh, dibilangnya ayah tak berakhlak, ayah tak beradab. Iya memang. Kenapa? Kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 9. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 9? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wahai orang tua, hendaklah kamu merasa takut meninggalkan anak-anakmu, generasimu, apa generasi yang lemah. Takut akan kelemahan mereka, falyattaqullah, ajak dan bawa mereka itu untuk patuh dan taat kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar. Yang benar itu apa? Yang iya, yang tidak kita menyuruh yang baik, kita juga ikut melaksanakan yang baik. Kita melarang berbuat salah, kita juga meninggalkan perbuatan yang salah. Itulah yang disebut dalam surah An-Nisa. Makanya kita mengatakan tadi, kalau ada bapak kita, ibu kita yang hanya cuma pandai menyuruh anaknya untuk berbuat baik, dia tidak melaksanakan, orang tua yang tidak beradab. Bukan saya yang mengatakan, tapi surah An-Nisa ayat 9. Kalau rasanya bapak ibu marah, marahlah sama Allah. Kenapa kok diturunkan surah An-Nisa ayat 9? Mengapa kok di situ dikatakan orang tua yang baik itu yang mana? Yang berkata dengan perkataan yang benar. Kalau rasanya salah kita, rasanya bapak dan ibu, mari sama-sama kita kembali. Itulah tujuannya kebersamaan di antara kita, saling mengingatkan, saling menunjukkan. Allah menyediakan pintu rahmat, Allah menyediakan pintu taubat, Allah menyediakan pintu rahmat buat kita bersama, apalagi di bulan Ramadan. Jadi ini Bapak dan Ibu, kesimpulan sedikitnya buat kita bersama. Yang adab itu apa? Kebiasaan sesuatu yang kita lakukan setiap hari, mulai dari perkataan, perbuatan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, bisa kita jadikan, kita bawakan kepada yang namanya adab. Jadi mungkin ini saja Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bukan buat saya yang menyampaikan, dan juga bagi Bapak dan Ibu yang mendengar. Kira-kiranya kita hanya pandai menyuruh selama ini, masih panjang waktu kita untuk mempraktekkan. Apalagi kaidah orang tauhid mengatakan apa? Sampainya kita kepada sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah, diikuti dengan perbuatan. Kalaulah memang iya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, anak yang menyenangkan hati, maka dimulailah dari orang tuanya untuk berbuat baik. Diawali dari orang tuanya mempunyai adab atau akhlak yang baik. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Safrial SAG.